Selamat siang Bu Eva dan Bu Lydia. Bagaimana kabar Bu Eva dengan Bu Lydia pada siang hari ini? Selamat Selamat siang Pak Roni, siang, Pak Roni. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, baik. Pak Roni gimana? Kabar saya baik Bu. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkatnya sehingga pada hari ini kita bisa melakukan praktik coaching secara daring dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum praktik coaching dilakukan, mari kita awali dengan perkenalan terlebih dahulu. Saya Yusuf Roni, dalam kegiatan hari ini berperan sebagai observer, sedangkan Ibu Eva berperan sebagai coach, dan Ibu Lydia Angelina berperan sebagai coaching. Baik Bu Lydia dan Bu Eva, sebelum masuk ke percakapan coaching pada siang hari ini, mari kita diskusikan terlebih dahulu. Ada beberapa rubrik yang akan saya sampaikan, yaitu rubrik penilaian coaching, di mana nanti pada saat Ibu Eva sebagai coach, mengcoaching Ibu Lydia Angelina sebagai coachingnya, nanti harus sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, Bu. Yang pertama, prinsip coaching itu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan selain itu juga dalam proses coaching ini harus sesuai dengan langkah-langkah alur tirta, Bu Eva. Alur tirta itu ya ada tujuannya, identifikasinya, sedangkan dan tanggung jawabnya. Nah, sebelum kita melaksanakan coaching nanti, saya ingin bertanya dulu nih kepada Bu Eva sebagai coach. Bu Eva, nanti sebagai coach, kompetensi coaching apa sih yang Ibu kembangkan? Oke, terima kasih Pak Roni. Jadi pada proses coaching kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan juga membuat pertanyaan yang berbobot. Baik, Oke. Bu Eva, dari tiga kompetensi yang barusan Ibu Eva sampaikan tadi, jadi kompetensi yang mana sih Bu yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik saat observasi nanti? Oke, kompetensi secara spesifik yang ingin saya kembangkan ini terutama ada di kompetensi mendengarkan secara aktif. Ya, saya ingin mendengarkan supaya saya bisa menangkap kata kunci yang disampaikan oleh coach saya. Kemudian saya juga ingin mengembangkan dalam hal membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu, Pak. Oh, baik Bu Lydia. Kemudian kira-kira nih Bu, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang seperti apa yang Ibu Eva inginkan? Oke, indikator dari proses coaching yang ingin saya capai di sini adalah bagaimana coach saya nanti bisa menemukan solusi atas permasalahannya secara mandiri gitu. Baik, Bu Eva, luar biasa sekali. Mudah-mudahan kegiatan coaching hari ini dapat berjalan lancar sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Baik, Bu Eva dan Bu Lydia, waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Ibu berdua untuk melaksanakan praktik coaching pada siang hari ini. Terima kasih Pak Roni. Ya, sama-sama, Bu. Halo Bu Lydia, apa kabar? Nyanyi Bu Lydia hari ini. Alhamdulillah Bu Eva, baik nih Bu Eva. Oke. Tapi saya lihat kok Bu Lydia kayaknya agak kusut ya apa perasaan saya atau gimana ya? Iya nih Bu Eva, saya ini ada masalah sedikit yang ingin saya ceritakan ke Bu Eva. Cuma saya takut Bu Eva lagi sibuk. Boleh nggak ya saya minta waktu Bu Eva sebentar untuk berbicara tentang masalah saya ini? Boleh dong, saya senggang kok. Nggak sibuk-sibuk amat, Bu. Iya Bu Eva, begini ya Bu Eva, saya langsung saja. Oh iya, begini Bu Eva, saya langsung saja nih. Begini masalah saya itu. Saya itu agak khawatir tentang murid-murid saya.
mereka itu tidak ada kepercayaan diri saat mempresentasikan hasil tugasnya itu di kelas. Jadi saya itu bingung apa yang terjadi dengan anak-anak muda saya ini. Oh, itu yang bikin ibu kelihatan kusut. Ya itu sih memang hal penting sih Bu. Tapi ibu bisa menyimpulkan anak-anak tidak percaya diri apakah ada momen atau kejadian khusus yang ibu perhatikan terkait dengan ketidakpercayaan dirian mereka ketika mereka melakukan presentasi. Iya, ada momen-momen memang tertentu yang saya lihat itu ya, terutama pada saat presentasi tugas itu. Mereka itu cenderung menarik diri dan terlihat sangat gugup gitu, tidak berani untuk dengan bebas mengeluarkan apa yang ingin dituangkannya pada saat presentasi itu. Gitu ya, Bu. Jadi, ibu sering melihat bahwa murid-murid ibu itu tidak percaya diri saat melakukan presentasi di kelas. Lalu, Iya. situasi seperti apa yang ibu harapkan sih saat anak-anak itu melakukan kegiatan presentasi di kelas? Saya inginnya sih mereka pastinya lebih percaya diri ya Bu Epa, apalagi pada saat presentasi. Dan mereka itu dapat menampilkan hasil diskusinya itu dengan meyakinkan gitu, tidak ragu-ragu pada saat mereka presentasi. Apa ibu udah pernah tanya secara langsung sama anak-anak gitu, berbicara tentang hal ini, mengapa mereka seperti itu? Saya sudah mencoba bertanya, kadang-kadang saya panggil gitu kan, ada apa gitu. Tapi sepertinya mereka itu masih saja gugup gitu, Bu Epa. Ada nggak hal-hal yang terpikir gitu oleh Ibu Lydia? Kenapa ya kira-kira nih menurut Bu Lydia, kok anak-anak murid Bu Lydia terlihat tidak percaya diri waktu melakukan presentasi? Halo Bu Lydia? Iya, iya Bu Epa. Iya, em, saya sih apa ya? Mungkin mereka itu takut salah dengan kurang percaya diri. Mungkin juga karena mungkin ini masih kelas rendah kali ya. Jadi apa eh, tingkat kepercayaan dirinya itu mungkin belum terbentuk gitu. Karena mungkin ini masih kelas rendah ini kan masih termasuk kelas tingkatan umur yang rendah juga ya, masih eh, usianya itu masih termasuk usia yang kecil gitu. Mungkin juga itu mempengaruhi juga mungkin Bu Eva. Oh, begitu. Tapi gimana ya, Bu, suasana di kelas gitu? Apakah ada langkah-langkah yang Ibu lakukan gitu, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung anak-anak presentasi dengan tidak gugup gitu? Iya, saya sih sudah mencoba ya, terutama kelas itu saya buat dengan keadaan yang sangat nyaman dan mendukung gitu kan. Tapi sepertinya itu semua belum cukup, Bu Eva. Ibu harus cari ide baru nih Jadi saya tuh sepertinya. bingung gitu. Hmm, harus berpikir ide Iya, baru itulah Bu. kira-kira. Eh, saya pikir Ah, nanti, ada nggak nih iya, ide yang menurut Ibu nih bisa buat anak-anak lebih pede? Ide baru. iya, iya. Saya pikir nanti ke depannya saya akan mempersiapkan mereka lebih baik ya sebelum presentasi. Bisa membantu mereka. Mungkin saya juga dengan memberikan lebih banyak kesempatan untuk berlatih di depan kelompok kecil terlebih dahulu sebelum mereka mempresentasikannya di depan kelas. Bagus tuh, Bu, mempersiapkan mereka terlebih Mungkin dahulu seperti itu, sebelum Bu Eva. presentasi. Menurut saya itu bagus tuh. Tapi kira-kira gimana cara Ibu mengintegrasikan langkah-langkah itu dalam pembelajaran di kelas? Coba lebih digambarkan lagi gitu. Iya, saya bisa merancang sesi latihan khusus ya, Bu Eva, terutama sebelum pada saat presentasi besar. Mungkin dengan memberikan umpan balik yang lebih intensif kepada mereka. Kedengarannya menarik, Bu.
Tapi kira-kira nih Bu, gimana cara Ibu mengevaluasi langkah-langkah ini berhasil atau tidaknya? Iya, pastinya nanti saya akan melihat ya Bu Eva, apakah ada perubahan dari tingkat kenyamanan mereka saat mempresentasikan hasil tugas mereka itu di kelas. Bagus Bu kedengarannya. Kira-kira ada enggak hal lain yang terfikirkan oleh Ibu yang bisa Ibu lakukan untuk membantu mereka lebih pede lagi? Iya, yang pasti sih saya nanti akan mencari lebih banyak lagi pendekatan ya Bu Eva, pendekatan yang dapat meningkatkan rasa percaya diri mereka, mungkin dengan lebih menekankan pada keberhasilan mereka dan memberikan umpan balik yang membangun untuk mereka ke depannya. Ya, itu ide bagus tuh Bu. Saya rasa Ibu perlu segera menerapkan langkah-langkah ini di pembelajaran ke depan. Kemudian Ibu evaluasi gimana perkembangannya. Iya Bu Eva, terima kasih ya Bu Eva. Saya akan mencoba pastinya ini dan semoga kita bisa mengevaluasi kemajuannya nanti bersama-sama. Saya dukung Bu, saya dukung Bu Lydia melaksanakan proses ini. Ada lagi kah yang mau Ibu tanyakan? Tidak, Bu Eva saya rasa cukup. Di sini saya rasa saya sudah dapat menemukan solusi dari masalah saya ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak ya Bu Eva atas bantuannya. Sama-sama Bu Lydia, semangat ya Bu Lydia. Mudah-mudahan langkah-langkah ini bisa membantu Bu Lydia. Mudah-mudahan ke depannya murid-murid Bu Lydia tidak merasa gugup lagi, lebih meningkat rasa percaya dirinya. Kalau seandainya Bu Lydia butuh teman ngomong, teman bicara, saya selalu siap Bu Lydia. Ya, terima kasih ya Bu Eva. Semoga hari Bu Eva menyenangkan. Ya, sama-sama. Semangat Bu Lydia. Ya Bu Eva, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Depa dan Bu Lydia. Puji Tuhan, kegiatan coaching berjalan dengan lancar ya, sangat seru sekali percakapannya. Selanjutnya, izinkan saya selaku observer menyampaikan hasil observasi saya selama kegiatan coaching berlangsung. Bu Eva, sesuai dengan pengamatan saya, ini kegiatan coaching ini sudah sangat sesuai sekali nih dengan alur cerita. Ada tujuannya, identifikasinya juga terasa, tanggung jawabnya juga masuk ke dalamnya. Nah, Bu Eva juga sudah menerapkan mendengarkan aktif ya, mendengarkan aktif dengan rasa sesuai dengan kompetensi inti yang sudah menjadi fokus dalam percakapan coaching hari ini. Bu Lydia juga selaku coaching telah menyampaikan jawaban sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan Bu Eva, sehingga Bu Lydia dapat menemukan solusi dari permasalahan yang ia alami. Artinya, area pengembangan diri sebagai fokus indikator yang sudah ditentukan Bu Eva ini sudah tercapai, Bu, yaitu saat mendengarkan aktif, Bu Eva dapat menangkap kata kunci dari cerita yang dilontarkan oleh Ibu Lydia. Nah, sehingga Ibu Eva sudah lebih memahami situasi yang dihadapi oleh Ibu Lydia itu sendiri. Nah, Bu Eva, untuk selanjutnya, saya ada satu pertanyaan lagi nih, Bu. Kompetensi apa lagi sih, Bu, yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari coaching hari ini? Iya, Pak Roni, terima kasih. Ya, saya masih tetap ingin mengembangkan lagi bagaimana bisa mendengarkan secara aktif, mendengarkan dengan rasa, karena menurut saya hal itu sangat penting sekali ketika kita menjadi seorang coach. Karena dengan mendengarkan secara aktif, mendengarkan dengan rasa, saya akan bisa menangkap kata kunci dari coach saya sehingga eh, bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang kemudian bisa membuat coach saya itu mengambil atau mendapatkan solusi atas permasalahannya gitu.
Iya, luar biasa sekali Bu Eva. Mudah-mudahan kegiatan coaching selanjutnya akan lebih baik, akan lebih baik lagi dari ini dan lebih mendatangkan manfaat sebagai sarana pengembangan diri Bu Eva itu sebagai coach maupun Bu Lydia sebagai coach. Nah, untuk itu kegiatan kita sudah selesai. Mungkin alangkah lebih baiknya kita tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Pak Roni. Terima kasih Bu Eva, Makasih Pak Roni, terima kasih Bu Bu Eva. Lydia. Ya.